Sekarang mari kita melihat-lihat sejarah tentang sosialisme ya. Apa itu sosialisme dan kenapa ini menjadi filsafat politik yang menarik sehingga banyak yang menganut dan sampai sekarang masih ada. Ya, sosialisme ini berasal dari kritik terhadap kapitalisme. Seperti kita ketahui, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi itu dimiliki secara pribadi dan didistribusikan dalam pasar bebas daripada oleh negara dan mempunyai hukum yaitu supply and demand ya. Ada tuntutan, ada permintaan, ada pemberian permintaan itu ya, pemenuhan permintaan, supply and demand. Nah, kalau sosialisme itu akan mengkritik hal tersebut, itu ya kita bedakan dengan komunisme. Kalau sosialisme menyatakan bahwa semua produksi itu, alat-alat produksi dan distribusi itu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan ya. Bagaimanapun caranya kan. Nah, kalau komunisme itu untuk memenuhi hal tersebut ya harus ada diktator proletariat, jadi ada semacam panitianya yang untuk menggantikan posisi negara pada kapitalisme, yaitu diktator proletariat menjadi masyarakat komunis nantinya kan. Nah, kita kembali pada sosialisme sebagai ideologi adalah menyatakan bahwa warga itu harus dilayani oleh kebijakan, dalam hal ini berarti negara, itu dalam hal basic needs ya, keperluan utama dan berbagai hal yang bersifat kemasyarakatan pada umumnya, tidak pada masyarakat dalam arti individu. Nah, gitu. Jadi bersifat sosial ya. Sosialisme itu ya harus selalu pertanggungjawabannya itu pada masalah sosial. Oke. Ini kalau akar-akarnya sebetulnya ya orang barat menyebutkan ada di Yahudi, ada di Kristen, yaitu tentang simpati pada nasib orang lain ya kan. Nah, secara teoritis sosialisme dimunculkan oleh seorang sosialis Inggris ya, bernama Robert Owen tahun 1827 untuk menyatakan pemikirannya tentang masyarakat baru yang lebih kooperatif ya, lebih kerjasama. Nah, selain Owen itu tercatat ada Robert Fourier, kemudian Proudhon kan, dan Marx sendiri itu untuk teori sosialisme ini. Nah, jadi secara gerakan kemunculan sosialisme ini pada abad 19 ketika Eropa itu gagal untuk mensejahterakan masyarakat buruh gitu. Jadi Eropa terlalu banyak ke kapitalistik dan melupakan nasib kaum buruh. Disinilah kaum sosialis muncul dengan pandangan yang baru ya. Nah, di Inggris sosialisme ini muncul tahun 1884 dengan didirikannya organisasi Pabians ya. Nah, ini cikal bakal Partai Buruh Inggris yang pada zaman kemarin-kemarin kita itu ya Tony Blair ya, itu Perdana Menteri dari Partai Buruh yang itu. Nah, dulunya sebelum Partai Buruh namanya Pabians, kaum Pabians, yaitu orang-orang yang tidak terburu-buru untuk melakukan revolusi seperti kaum Marxis yang komunis ya. Jadi mereka itu memakai metode demokrasi ya kan. Nah, Fabian sendiri kan diambil dari Jenderal
Romawi, Fabius Maximus, yang bisa mengalahkan Hannibal pada perang Kartagena itu dengan cara diam saja dan mencaci maki orang-orang Afrika waktu itu ya, Kartago itu. Nah, sehingga cara menunda ini disebut delayer itu dialamatkan kepada Fabius Maximus ini kan. Jadi namanya Fabian, orang yang suka menunda-nunda. Dalam hal itu revolusi ya. Nah, secara prinsip sosialisme mempunyai prinsip egalitarianisme, yaitu berdasarkan pada equality, bahwa manusia itu bersatu dan bekerja sama, semua kekayaan dipersembahkan untuk kepentingan bersama, common good ya. Sementara kapitalisme itu hanya menciptakan kekayaan segelintir orang saja gitu. Jadi kritiknya begitu, sekaligus menawarkan yaitu egalitarianisme. Kemudian moralisme, bahwa yang kaya dan yang miskin itu harus kerjasama. Kemudian kalau jurang semakin menganga itu tidak adil katanya kan, gitu. Jadi harus semua itu diperlakukan sama, kemudian ada keadilan sosial, ada kedamaian bersama, dan ada kebebasan bersama bagi semua gitu. Nah, jadilah sosialisme ini dialamatkan sebagai sosdem ya, karena gayanya yang tadi tidak mau terburu-buru revolusi, jadi disebutlah sebagai sosial demokrasi. Jadi ini varian tersendiri, biasanya ya mereka mendirikan partai buruh gitu, bahwa perubahan itu dilalui dengan cara demokrasi. Kemudian bahwa pemerintah harus mempromosikan keadilan ekonomi, politik, dan kebebasan. Nah, itu suara dari demokrasi sosial, sosdem ya. Biasanya jadi partai buruh kan. Kemudian kaum sosialis yang partai-partai buruh ini ya sampai sekarang masih berkuasa banyak di berbagai negara seperti Argentina, Australia, Belgia, ya Inggris, Kanada, Kolombia, Denmark, Fiji, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Israel, Malaysia, Belanda, Puerto Rico, Korea Selatan, Sri Lanka, Swedia, dan Venezuela. Nah, gitu. Jadi dengan cara ini mereka berjuang untuk keadilan rakyat. Jadi secara gerakan berbeda dengan Marx ya, tapi memang ada persamaannya. Di antaranya ya, persamaannya melihat kapitalisme sebagai biang dari ketidakadilan sosial ya, yang bersifat eksploitatif dan memunculkan ada jurang yang ekstrim ya, perbedaan kelas di masyarakat. Kemudian remedinya yaitu obatnya yaitu kaum buruh ya, sama-sama mengandalkan kaum buruh. Marx juga begitu. Itu kemudian pertanyaannya juga tentang yang tadi itu, di kaum kapital banyak keuntungan, kenapa nggak nyampe kepada para buruh gitu. Sementara yang buruh itu ya dia menjual tenaga tapi keuntungan sedikit gitu. Padahal sama-sama berkorban gitu untuk sebuah proses produksi. Nah, perbedaannya dengan Marxisme bahwa kalau di sosialisme pemilikan pribadi itu tidak dihilangkan, tetapi harus dikontrol oleh kepentingan publik begitu. Jadi masih ada hak-hak individual gitu. Kemudian
yang lainnya adalah bahwa perubahan bisa terjadi dengan cara evolusi melalui cara-cara demokrasi ya. Nah, itu kalau Marx nggak mau, dia harus melakukan revolusi. Nah, sementara Marx sendiri melihat sosialisme menyatakan bahwa itu terlalu naif gitu, bekerja sama dengan kaum kapitalis untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi siapa orangnya yang mau memberikan katanya kan, kata Marx, gratisan begitu untuk membagi adil gitu. Jadi kata Marx itu harus dilakukan revolusi yang keras gitu. Jadi tidak bisa tidak. Nah, itu kritik Marx. Nah, itu diantara highlights ya terhadap sosialisme ini. Di Indonesia sendiri yang menganut sosialis ini dulu terutama PSI ya, Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sultan Syahrir. Nah, kesininya tidak ada, mungkin mewujud dalam bentuk partai-partai lain kan. Di antaranya partai PDIP itu ada ya dimensi sosialisnya karena mereka pada wong cilik. Kemudian yang mengaku sosialis sendiri sekarang ada Partai Solidaritas kan, PSI ya. PSI ini lambangnya juga persis seperti lambang-lambang partai buruh di dunia lainnya, yaitu tangan yang terkepal gitu. Nah, bagaimana nasib selanjutnya dari PSI di Indonesia? Kita lihat saja nanti bagaimana, karena berkali-kali yang melakukan perumusan terhadap partai buruh tidak bisa berkuasa di Indonesia. Terima kasih.